Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Khair dengan nomor induk mahasiswa 118011933. Insyaallah akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal UTS mata kuliah pendalaman PAI dengan dosen pembimbing Bapak Taufik Fauzan Ginanjar MPD. Soal yang pertama itu mendemonstrasikan dalil Al-Quran tentang mujahadatun nafs, husnudon, dan ukhuwah. Untuk mujahadatun nafs kita bisa melihat dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Lalu dalil tentang husnudon kita bisa melihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Dan dalil tentang ukhuwah kita bisa melihat di surat Al-Hujurat ayat 10-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.
Soal yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 merupakan dalil tentang materi PAI kelas 10 bab 2. Nah, sebagai analisis dari kedua surat tersebut, kita bisa melihat satu persatu. Dimulai dari surat Al-Isra ayat 32. Kita bisa lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebagai analisis dari kandungan isi surat Al-Isra ayat 32, bahwa Allah melarang mendekati zina, bahkan bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang menjadi sarana dan mendekati zina juga Allah melarangnya. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus kepada zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Lalu surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazaniyata wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatan fid dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Analisis dari isi kandungan surat An-Nur ayat 2 ini, bahwa surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat serius menjaga kehormatan manusia. Hukum had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Lalu menurut jumhur ulama, ditambah diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk yang sudah menikah atau muhson, hukum hadnya adalah dirajam. Lalu hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh ada belas kasihan menghalangi dan membatalkan hukuman Allah. Jadi karena ada belas kasihan, hukuman tersebut jadi dibatalkan. Pelaksanaan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum had ini merupakan parameter keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukum ini. Hukum had untuk pelaku zina harus disaksikan oleh sekumpulan kaum mukmin. Di antara hikmahnya agar efektif sebagai pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi orang yang berkeinginan untuk berbuat zina ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebagian besar para ulama sepakat bahwa jumlah malaikat yang wajib diketahui itu adalah 10. Pertanyaannya, kenapa harus 10? Ada hikmah apa? Jika ada dalil yang telah menjelaskan di mana keterangan dalil yang dimaksud bahwa malaikat yang wajib diketahui itu berjumlah 10. Lalu kapan kita dapat merasakan kehadiran 10 malaikat? Dan yang terakhir, para nabi dan rasul berinteraksi dengan para malaikat. Dapatkah seorang
Muslim berinteraksi dengan malaikat? Jika bisa, bagaimana cara berinteraksi? Jelaskan. Baik. Untuk menjawab kenapa harus 10 dan apa hikmahnya, tentu ini karena yang menentukan 10 itu dari sebagian kalangan jumhur ulama. Tentu para ulama pun ini melihat dalil yang muncul itu 10 malaikat dengan tugasnya itu. Walaupun ada dalil yang menyebutkan bahwa malaikat itu banyak, lebih dari 10. Ada yang menerangkan 70.000, ada yang menerangkan lebih dari itu. Akan tetapi yang muncul nama dan tugasnya itu 10. Ada dalam dalil Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Maka para ulama menyimpulkan yang wajib kita imani itu hanya 10. Apa hikmahnya? Tentu ini untuk memudahkan kita sebagai umat Islam dalam memahami nama dan tugas malaikat. Dan tentunya kita tahu bagaimana para malaikat itu selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu apa dalilnya bahwa yang wajib diketahui itu 10 malaikat? Nah, salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW yang ketika itu malaikat Jibril ditanya tentang keimanan. Mahwal iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti tidak sah keimanan seorang sehingga dia beriman dengan benar-benar terhadap malaikat-malaikat Allah. Lalu cakupan iman kepada malaikat itu, kita beriman terhadap wujud keberadaan para malaikat itu sendiri. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama malaikat. Yang ketiga, beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Yang keempat, beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Ini bisa dilihat dari kitab Syahrul Usulil Iman dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengimani kepada 10 malaikat. Lalu, kapan kita dapat merasakan kehadiran 10 malaikat itu? Dan para nabi dan rasul berinteraksi dengan para malaikat. Dapatkah seorang mukmin berinteraksi dengan para malaikat? Jika bisa, bagaimana caranya? Saya akan mengutip penjelasan dari Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau mengutip satu ayat dari surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini salah satu ayat yang mengaitkan sholat dan doa para malaikat untuk pelakunya. Nah, kita bisa melihat ada beberapa doa sholat yang berisi nama-nama malaikat. Seperti kita bisa melihat dari doa dalam ruku dan sujud. Ini bisa dilihat dari hadis dari riwayat Muslim.
eh, dari Aisyah, yang artinya maha suci dan maha bersih Tuhanku dan Tuhan semua malaikat dan malaikat Jibril. Dan juga doa pada tasyahud akhir menjelang salam, yang artinya wahai Allah Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang maha mengetahui yang tersembunyi dan yang terbuka, Engkaulah yang akan menghakimi semua yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Berilah aku petunjuk yang benar dari masalah yang diperselisihkan itu. Sesungguhnya Engkau pembimbing ke jalan yang lurus untuk siapapun yang Engkau kehendaki. Itu bisa dilihat dari hadis riwayat Muslim nomor 1829. Nah, di sini menjelaskan bahwa malaikat itu bisa dirasakan ketika kita melaksanakan sholat. Dan kita bisa semakin merasakan nikmatnya sholat, merasakan kehadiran malaikat jika misalnya ketika bersujud Anda menyapa dalam hati para malaikat. Dalam hati itu para malaikat, wahai Allah Tuhannya semua malaikat, perintahkanlah mereka untuk mengawal aku agar selamat dari semua bencana, dan perintahkan pula membuka pintu-pintu rezeki dan ilmu untukku. Nah, di sini kita bisa merasakan kehadiran malaikat. Untuk menjawab Nabi dan Rasul itu berinteraksi dengan para malaikat, apakah seorang Muslim berinteraksi dengan malaikat? Jika bisa, bagaimana cara berinteraksinya? Nah, saya akan mengutip menurut Ibnu Sirin. Beliau wafat pada tahun 729 Masehi. Itu beliau ulama ahli takwil mimpi. Dalam kitabnya Muntakabul Kalam fi Tafsiril Ahlam. Kata beliau, malaikat juga bisa hadir dalam mimpi kita. Ini bisa kita lihat dari kasus yang dialami oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, yang mana ketika tidur beliau diajari adzan oleh orang yang berjubah. Nah, mendengar pelaporan mimpi tersebut, Nabi SAW amat senang. Sebab itulah yang ditunggu-tunggu. Dan Nabi langsung memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan hasil pengajaran malaikat melalui mimpi tersebut. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab terkejut karena pada malam yang sama ia juga diajari malaikat dengan bacaan adzan yang sama. Ternyata yang mendapatkan pengajaran adzan itu tidak hanya Abdullah bin Zaid saja, tetapi Umar bin Khattab pun mendapatkan atau kedatangan malaikat ketika bermimpi itu. Malaikat juga bisa menolong manusia dengan cara yang sangat halus berupa pemberian inspirasi, ilham, dan sejenisnya. Inilah yang disebut dengan lamhah malakiyah atau lintasan pengetahuan dari alam malaikat. Jadi malaikat bisa datang kepada seorang mukmin dalam mimpinya, berinteraksi dalam mimpinya. Makanya ketika ada yang mengatakan ketika kita bermimpi yang baik, maka itu bisikan dari malaikat katanya. Dan jika kita bermimpi yang jelek, maka kita harus meludah ke sebelah kiri. Itu menunjukkan bahwa mimpi yang jelek itu datangnya dari setan. Di samping bertindak secara langsung untuk kebutuhan manusia, malaikat juga selalu mendoakan kebaikan untuk orang baik dan hukuman penderitaan atau laknat untuk orang-orang yang
buruk perangainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah pendalaman PA ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Bapak dosen. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.